Halo anak-anak, apa kabar? Saya berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Pak Joel, dan saat ini saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai materi metabolisme. Di dalam bab metabolisme ini ada beberapa subbab yang harus kamu pelajari, tapi sebelum masuk ke materi yang jauh lebih abstrak, kita perhatikan dulu konsep daripada enzim. Karena konsep enzim ini akan kamu gunakan untuk memasuki atau untuk paham materi selanjutnya. Ya, nah, saya berharap di dalam video kali ini kamu aktif juga, lebih interaktif dalam artian seperti apa? Ketika mungkin saya mengajarkan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya berharap kamu bisa melakukan pause terhadap videonya dan bisa wondering terhadap pertanyaan yang saya berikan. Ya, setelahnya kamu bisa melanjutkan videonya supaya kamu mendapatkan konsepnya, tidak hanya mendapatkan materinya secara utuh, semua yang kamu dapatkan tidak hanya untuk menghafal, tapi kamu paham benar-benar konsepnya. Di hari ini, di video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai struktur enzim, kemudian mekanisme, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, model enzim itu seperti apa, dan ternyata ada juga inhibisi atau penghalang terhadap kerja enzim itu. Dan bagaimana enzim melakukan regulasi atau pengaturan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai enzim, coba kamu perhatikan dulu di gambar yang ada. Ya, di gambar sini ada daging, kemudian ada juga daun pepaya. Kalau mungkin kamu di rumah pernah pernah mengalami atau pernah melihat, misalnya orang tua ataupun tante dan lain sebagainya, mereka masak daging supaya dagingnya lebih empuk, maka ditaruh daun pepaya. Pertanyaan saya adalah, kenapa daging itu bisa jauh lebih empuk atau bisa cepat empuk dengan menggunakan pepaya? Kalau misalnya tidak menggunakan daun pepaya, apakah bisa empuk dengan waktu yang cepat atau seperti apa? Ya. Nah, kalau misalkan dagingnya itu empuk dengan daun pepaya, pertanyaan sekarang adalah, sebenarnya ada apa di dalam daun pepaya tersebut? Ya. Nah, ternyata di dalam daun pepaya itu ada enzim yang mempengaruhi cara kerjanya. Oke. Nah, seperti itu nanti kita belajar, kamu mengidentifikasi sebuah konteks, nanti kita lihat konsepnya seperti apa yang terjadi di dalam konteks tersebut. Ya. Nah, itulah kenapa makanya kalau misalnya memasak atau untuk melakukan pengempukan daging dengan sangat cepat, kita menggunakan daun pepaya. Karena daun pepaya ini terdapat enzim papain. Enzim papain ini yang membantu daging pada yang kita memasak itu jauh lebih empuk dan jauh lebih cepat proses pemasakannya, ya, proses pengempukannya. Ya. Nah, oleh karena itu enzim ini itu sangat berperan penting di dalam kehidupan manusia. Sekarang kita akan lihat struktur daripada enzim tersebut. Sebenarnya apa saja sih komponen yang membentuk enzim itu? Kita lihat terlebih dahulu definisi daripada enzim. Ya, kalau misalnya kita lihat dari definisinya, enzim merupakan protein fungsional. Nah, kalau dilihat di sini, protein itu kan ada berbagai macam tipe. Ada protein struktural, artinya protein itu membentuk atau menyusun karena struktur. Tapi ada juga protein fungsional. Artinya protein fungsional adalah dia bisa berfungsi di dalam proses tubuh makhluk hidup. Ya, karena dia bisa berfungsi di dalam tubuh makhluk hidup dan manusia melakukan proses metabolisme, dan proses metabolisme itu berlangsung dengan sangat cepat, makanya enzim ini kita sebut sebagai biokatalisator. Apa artinya biokatalisator? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya. Nah, otomatis untuk melakukan proses metabolisme dengan sangat cepat, ada bantuan proses biokimia yang terjadi di dalamnya. Artinya ada chemical compounds-nya dan juga ada unsur biologisnya. Ya. Itu definisi daripada enzim. Nah, coba kita lihat daripada struktur enzim itu sendiri.
enzim adalah protein yang tersusun dari rangkaian asam amino. Artinya apa? Artinya adalah, coba kamu bayangkan dinding, ya. Dinding itu merupakan satu molekul yang besar yang kita bisa analogikan sebagai protein. Dinding itu disusun oleh monomer-monomer yang kecil, batu bata. Monomer-monomer itu pada protein kita sebut sebagai asam amino. Jadi, rangkaian batu bata itu menyusun dinding. Monomernya adalah batu-batu bata, sedangkan molekul yang besarnya adalah si dinding. Begitu juga dengan enzim. Ternyata enzim adalah susunan dari rangkaian monomer asam-asam amino. Ya, jadi ada rangkaian-rangkaian asam amino, mereka tersusun dan dia membentuk protein. Ya, berarti molekul besarnya adalah protein, monomernya adalah asam amino. Ya, nah uniknya adalah enzim ini dapat dikristalkan. Coba kamu ingat, apa maksudnya dikristalkan? Waktu kamu belajar di kelas 10, ada virus dapat dikristalkan. Artinya apa? Coba kamu ingat-ingat kembali. Artinya apa yang dapat dikristalkan? Ternyata, ketika enzim ini dapat dikristalkan ini artinya identik dengan tidak memiliki sel. Ya, karena enzim tidak memiliki sel dan tubuh enzim ini tidak mengalami metabolisme, makanya enzim ini dapat dikristalkan. Pertanyaan saya adalah, apakah manusia itu dapat dikristalkan atau tidak? Tidak, karena manusia adalah makhluk hidup yang memiliki sel, di mana sel itu mengalami proses metabolisme. Kalau sel itu dikristalkan, maka tidak dapat mengalami proses metabolisme. Sel tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi itu dapat dikristalkan. Makanya enzim ini kita golongkan sebagai, ya dia menunjukkan ciri-ciri non makhluk hidup karena dia dapat dikristalkan. Ya, kemudian enzim juga dapat terdenaturasi pada suhu yang tinggi. Artinya apa denaturasi? Jadi perubahan struktur. Daging yang tadi ketika dimasak pada suhu yang tinggi, apakah dia mengalami denaturasi? Ya, dia mengalami perubahan bentuk. Ya, yang tadinya mungkin cukup banyak dagingnya, maka dia mengalami penyusutan, berarti kan ada perubahan struktur. Itu artinya enzim terdenaturasi. Berarti enzim mudah rusak ketika berada pada suhu yang tinggi. Ya, kemudian enzim juga ini bisa larut di dalam air. Dan yang terakhir, dari struktur enzim itu, enzim ini memiliki, di sini dibilang, situs aktif sebagai tempat menempelnya substrat. Simple. Simpelnya seperti apa? Analoginya, ini adalah sebuah enzim, tangan kanan saya, ya. Ini adalah substratnya. Mereka harus berpasangan untuk bisa bekerja. Di mana substrat ini menempel? Substrat ini menempel pada situs aktifnya. Anggaplah ini merupakan situs aktifnya. Jadi kalau situs aktifnya di depan sini, berarti substratnya akan menempel ke bagian depan sini. Paham ya? Berarti substrat ini apakah dia bisa menempel ke bagian belakang sini? Tidak bisa, karena substratnya menempel pada situs aktifnya saja. Ya, dengan demikian enzim itu bisa bekerja. Nah, kita lihat di sini. Tadi kamu masih ingat kan, kalau struktur enzim itu adalah protein. Betul, enzim itu adalah protein. Tetapi kalau misalnya enzim yang hanya protein saja, kita sebut sebagai inaktif protein. Ya, ketika misalnya dia bergabung dengan unsur non-protein, ya di sini, dia akan membentuk holoenzim atau whole enzim, enzim sepenuhnya. Jadi, ketika enzim struktur protein bergabung dengan non-protein akan membentuk holoenzim. Ya, holoenzim ini yang kita sebut sebagai enzim aktif. Oke, jadi kalau cuman misalkan inaktif cuma bagian protein saja atau bagian apoenzim, yaitu masih belum bisa dikatakan sebagai enzim aktif. Ya, kalau misalnya
apoenzim sudah bergabung dengan kofaktor yang merupakan non-proteinnya, baru kita sebut sebagai holoenzim. Ya. Kalau pada gambar sini coba kamu lihat. Protein itu kita namakan dia sebagai apoenzim, kalau yang non-protein kofaktor. Jadi, apoenzim bergabung dengan kofaktor akan membentuk holoenzim atau whole enzyme. Ya, dia menjadi enzim yang aktif. Oke. Pada contoh di sini, kofaktor ini ada beberapa tipe. Pada contoh di sini, yang diambil adalah contoh kofaktor koenzim. Nanti kita akan lihat contoh-contoh kofaktor. Oke. Nah, kita lihat. Di sini sudah ada holoenzim. Ada protein, ini yang warna biru. Yang paling bawah ini yang besar sekali. Apoenzim. Kemudian ini ada yang kofaktor. Oke. Ingat-ingat. Ini ada apo, ini ada kofaktornya. Apoenzim dan kofaktor ini baru kita sebut enzimnya aktif. Oke. Tadi di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa bagaimana enzim bisa bekerja kalau enzim itu menempel dengan substratnya pada situs aktif. Coba kamu lihat di gambar yang ada di holoenzim. Bagian mana yang menurut kamu, coba kamu identifikasi mana yang merupakan situs aktif dan mana yang merupakan substrat. Oh, di gambar sudah jelas ya substrat itu yang warna merah. Berarti substrat ini bisa menempel berpasangan dengan situs aktifnya di bagian anak panas ini. Kamu lihat strukturnya sama bukan? Antara permukaan substrat dengan permukaan situs aktif. Ya, sama. Makanya kenapa tadi saya bilang substratnya hanya bisa menempel pada bagian situs aktifnya karena ada ketertarikan ya antara substrat dan juga si situs aktif pada enzim. Sampai sini paham ya? Oke, tadi ada apoenzim dan juga ada kofaktor, betul. Nah, sekarang kita lihat tipe-tipe kofaktor yang ada. Tipe-tipe kofaktor yang ada koenzim, ada gugus prostetik, dan juga ada metal ion. Ya, kalau kamu perhatikan di sini, ini apoenzim kan di bagian apoenzim ini merupakan proteinnya. Ya, saya kodekan dengan P. Kalau yang 3 jenis ini merupakan non proteinnya. Artinya adalah ternyata kofaktor itu ada 3 tipe. Ada koenzim, ada gugus prostetik, dan juga ada metal ion. Apa sih fungsi daripada masing-masing kofaktor ini? Kita lihat koenzim. Lihat dari gambarnya. Di sini cuma ada satu ikatan, satu garis. Ya, kalau gugus prostetik ada berapa ini? Ada 4. Ion juga cuma 1. Dari 3 kofaktor ini, mana yang berikatan erat, kuat sekali dengan si apoenzim? Coba kamu lihat. Apakah koenzim, gugus prostetik, atau metal ion? Ya, gugus prostetik. Jadi gugus prostetik ini ikatan yang permanen. Jadi dia tipe kofaktor yang biasanya terikat kuat pada si enzim. Kemudian lihat koenzim. Koenzim ini cuma 1. Jadi dia ini ikatannya sementara. Ya, dia ikatannya sementara. Sedangkan kalau si metal ion ini dia berfungsi untuk membuat si enzim ini bisa bekerja dengan lebih efektif. Atau bisa juga kita sebut metal ion ini sebagai aktivatornya. Ya, contohnya pada gugus prostetik. Contohnya adalah HIP atau tulisannya hemo. Molekul berbentuk cincin pipi yang mengandung zat besi. Ya, HIM ini merupakan gugus prostetik sejumlah enzim. HIM ini ditemukan di mana? Di sel darah merah. Ada hemoglobin, ya kan? Nah, HIM ini dia akan berikatan dengan Fe2+ untuk bisa mengikat si oksigen. Tanpa adanya HIM dan juga Fe2+ si metal ionnya, maka si oksigen itu tidak bisa menempel pada hemoglobin pada sel darah merah. Dengan demikian, sel darah merah tidak bisa membawa oksigen. Makanya kenapa si HIM ini itu dia melekat erat di dalam hemoglobin karena ada enzim-enzim di dalamnya. Permanen.
Nah, makanya itu tadi saya bilang, gugus prostetik itu sifatnya permanen. Him yang ada pada hemoglobin sifatnya permanen. Fe2+ sifatnya yang tadi memudahkan enzim untuk bekerja lebih efektif atau sebagai aktivator. Itu si metal ion, ya. Kalau koenzim sifatnya sementara. Karena apa? Karena dia ini fungsinya cuma untuk ini pindahin gugus kimia atom ataupun elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya apa? NAD atau NAD+. Nah, NAD+ ini coba kamu ingat-ingat, kamu perhatikan konsepnya karena NAD+ ini kita akan gunakan di dalam proses metabolisme selanjutnya, di subbab selanjutnya. Paham ya sampai sini? Berarti di sini kita lihat ada apoenzim sebagai protein dan juga ada non-protein atau psikofaktor terdiri dari 3 tipe. Ada koenzim, ada gugus prostetik atau prostatic group, sama ada metal ionnya. Nah, yang unik daripada si enzim ini, selain dia memiliki situs aktif atau active site tempat menempelnya substrat, enzim juga memiliki situs allosterik. Nah, situs allosterik ini biasanya dia ditemukan pada enzim-enzim yang memiliki mekanisme autoregulasi. Autoregulasi adalah penyesuaian otomatis. Contohnya, ketika tubuh ingin mempertahankan homeostasisnya, keseimbangannya, maka metabolisme tubuh akan langsung melakukan penyesuaian atau akan langsung melakukan proses di situ. Biasanya ini kita lihat pada sistem renin, angiotensin, dan juga si aldosteron, di mana mempertahankan atau pengaturan tekanan darah dan hipertensi, supaya kembali ke titik homeostasis, supaya dia tidak terlalu hipertensi, dia bisa kembali ke titik normal. Nah, si allosterik ini yang mempengaruhi, makanya dibilang dia sebagai autoregulasi. Ya, ketika tekanan darahnya terlalu tinggi, maka tubuh kita akan berusaha untuk mengubah kembali ke dalam keadaan homeostasis. Ya kan? Makanya itulah keunikan daripada manusia. Manusia bisa mempertahankan diri untuk kembali ke dalam keadaan homeostasis dengan bantuan chemical compounds yang ada di dalam tubuh manusia. Kita lihat di sini adalah enzim allosterik. Enzim allosterik ini ada 2 tipe. Ya, kita lihat dulu di mana sih letak daripada allosterik ini. Situs allosterik ini tentu dia letaknya tidak berdekatan dengan si situs aktif atau bahkan menempel di situs aktif, tidak. Tapi dia ada di bagian yang berbeda. Coba lihat di gambar yang sini, ya. Gambar yang A yang saya tanda ini, aktif site-nya kan di atas. Allosteriknya itu di bagian yang berbeda, ya. Sama juga yang gambar B. Situs aktifnya di bagian atas, allosteriknya di bagian yang berbeda. Allosterik dibagi menjadi 2. Ada inhibition atau dia penghalang, ada juga aktivasi. Kalau penghalang artinya ketika misalnya ada inhibitor datang di allosterik, maka dia akan menghalangi prosesnya. Ya. Sedangkan allosterik ini bisa aktif ketika ada aktivator yang menempel. Nah, ini aktivator. Aktivator menempel pada allosteriknya. Ya, maka enzim ini bisa bekerja dengan maksimal. Makanya dibilang allosteric activation ketika ada aktivator. Dia inhibition kalau ada inhibitor. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana mekanisme kerja daripada enzim. Ya, gimana sih cara enzim itu bekerja? Kemudian yang kedua, apa artinya enzim sebagai biokatalisator? Nah, dari penjelasan yang awal tadi, coba kamu kira-kira identifikasi ya, sebelum saya jelaskan. Apa atau gimana caranya enzim itu bekerja? Ya, simpelnya seperti apa? Coba kamu pikirkan. Nah, enzim itu bisa bekerja, prinsipnya sangat simpel. Lihat dari gambar yang ada. Enzim tidak akan bisa bekerja tanpa adanya substrat. Ya. Ini enzim, ini ada substrat. Ketika misalnya enzim dan substrat cocok, berpasangan, maka dia akan membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Ya. Jadi kalau sudah ada kompleks enzim substrat, berarti ada aktivatornya juga nggak di situ? Pasti sudah ada. Ya.
Sudah ada kofaktor juga nggak di situ? Pasti sudah ada kofaktor. Ya, berarti sudah membentuk kompleks enzim substrat. Ketika dia sudah membentuk kompleks enzim substrat, maka substrat yang ada tadi ya akan diproses oleh enzim menghasilkan produk. Ya, jadi substrat yang ada tadi ujung-ujungnya untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, produk pergi, enzim tunggu. Kalau ada substrat yang datang lagi, dia akan bekerja di situ. Ya, makanya ini terlihat siklus. Ya, siklus gimana enzim bekerja. Enzim sudah siap. Substrat datang, dia produksi, menghasilkan produk. Enzim diam, substrat datang, seperti itu kerja daripada enzim. Simple. Nah, tadi dibilang biokatalisator. Ada dua subkata di sini yang cukup menggambarkan. Bio dan juga katalisator. Bio dari biologis artinya dia ikut berperan di dalam proses makhluk hidup. Kalau katalisator artinya dia sebagai dia membantu percepatan laju reaksi, ya, katalis. Dia tidak dikonsumsi dalam reaksi kimia, tetapi dia mempercepat reaksi kimia. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan EA-nya, energi aktivasinya. Ya. Di kimia kamu sudah belajar mengenai katalis pastinya. Ya. Kalau kamu lihat di sini, X di sini awal, Y ini merupakan akhirnya. Ya. Kalau di warna merah, kalau warna hitam, naik puncaknya garisnya, ya, itu dia tanpa katalis. Sedangkan kalau misalnya dia dengan katalis, lebih cepat. Berarti EA-nya jauh lebih kecil dengan katalis dibandingkan dengan tanpa katalis. EA itu yang mana? EA itu energi aktivasi ini. Energi yang digunakan. Nah, coba kamu lihat perbandingannya. Ini kan sangat terlihat dengan jelas. Ya, ini reaksi awal, ini reaksi akhir. Ya, X dan Y. Kalau misalnya kita menggambarkan di sini dengan sebuah contoh analogi, ya, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Ketika yang di atas ini merupakan tidak dikonsumsi, maksudnya tidak tanpa adanya enzim. Kalau ini bagian bawah dengan adanya enzim. Ya. Ini ada laktosa. Ya. Laktosa dua monomer glukosanya dipecah menjadi glukosa dan juga galaktosa. Ini kan produknya. Tadi kan kita lihat ada produk. Ya, ini substratnya. Tanpa adanya enzim, maka energi aktivasinya tinggi. Ya, cukup besar. Nah, dia naik gunung cukup tinggi. Besar energi yang diperlukan untuk bisa sampai ke di bawahnya, menghasilkan sebuah produk. Tetapi dengan adanya bantuan enzim, laktosa diubah menjadi glukosa dan juga galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Ya, kamu lihat di sini ini akan ada match di sini mereka. Ini situs aktifnya, laktosa menempel, membentuk apa ini di bagian tengah ini? Kompleks enzim dan substrat. Ketika sudah membentuk kompleks enzim dan substrat, maka akan terbentuk produknya glukosa dan juga galaktosa. Lihat, apakah energi aktivasinya tinggi atau rendah? Rendah. Ya, itulah artinya, itulah maksudnya enzim bekerja mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Ya, nah sini cukup jelas ya. Pertanyaan saya adalah, apakah enzim efisien dan efektif atau sebaliknya? Enzim ini nggak efisien, nggak efektif. Ya, dari contoh ini aja sudah jelas. Artinya apa? Enzim bekerja dengan sangat efisien dan efektif. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Ada 4 faktor. Konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, temperatur, dan juga pH. Artinya apa? Konsentrasi berarti berbicara mengenai banyaknya. Seberapa banyak substrat maupun enzim. Ya. Yang pertama, konsentrasi substrat. Substrat semakin meningkat, dia akan mencapai titik supersaturated. Ya, point of saturation, artinya titik jenuh. Ya, memang substrat akan semakin banyak.
Tapi enzim akan berada pada titik jenuh. Berarti sudah cukup. Ya. Saat konstan ini, enzim telah jenuh dengan substrat. Artinya apa? Oke, ini ada satu enzim, substrat ada banyak. Enzim bekerja, enzim bekerja, enzim bekerja. Tapi ketika substrat ini sudah terlalu banyak, ya, enzim ini akan konstan memproduksi hasilnya, ya. Jadi berarti enzim juga ada titik jenuhnya. Dia nggak bisa terlalu banyak substrat juga. Berarti ada titik, nama juga enzim ya. Dia juga ada titik di mana dia juga bisa capek. Ya, titik supersaturatednya, titik jenuhnya. Kalau terlalu banyak substratnya. Ada juga konsentrasi enzim. Artinya semakin banyak enzim harus selaras dengan banyaknya juga jumlah substrat. Artinya apa? Kalau misalnya substratnya semakin banyak, berarti enzimnya juga harus semakin banyak. Supaya apa? Supaya bisa bekerja dengan efisien. Nah, enzim yang meningkat selama substrat terus-menerus ditambahkan. Tapi, uniknya adalah, ini bisa terjadi inhibisi substrat. Inhibisi artinya penghalang. Maksudnya apa? Kalau substrat terlalu banyak, coba kamu bayangkan. Satu enzim, substrat terlalu banyak. Bisa terjadi inhibisi atau tidak? Bisa saling menghalangi atau tidak? Otomatis bisa saling menghalangi. Simpelnya adalah kalau kamu dalam satu ruangan, ya, satu ruangan yang sangat kecil, tapi oksigen yang ada itu tentu terbatas. Apalagi kalau misalnya jumlah orang dalam satu ruangan itu ada banyak sekali. Berarti orang-orang tersebut itu saling berebutan oksigen. Ya, karena ruangannya sangat sempit, terbatas, tertutup. Orang-orang sangat berebutan untuk mengambil oksigen. Begitu juga dengan inhibisi substrat. Artinya, ketika misalnya substrat terlalu banyak, ya, substrat ini akan bersaing satu dengan yang lain untuk menempel pada si enzim. Nah, kenapa mereka harus bersaing? Karena mereka bersaing memperebutkan situs aktifnya. Ya, berarti semakin banyak juga enzim, semakin banyak substratnya harus selaras juga dengan semakin banyak jumlah enzimnya supaya bekerja dengan efisien, bukan sebaliknya. Kemudian ada temperatur. Temperatur enzim ini bekerja dengan sangat optimal pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Ya, di atas itu enzim akan terdenaturasi, kalau suhu sangat rendah enzim akan inaktif. Kalau tubuh enzim itu sendiri inaktif maksudnya apa? Dia bisa bekerja atau tidak? Tidak bekerja. Kalau bagi enzim itu sendiri ya nggak masalah kalau enzim tidak bekerja inaktif. Tapi akan bermasalah pada substratnya. Kan kalau misalnya enzim inaktif, berarti substratnya nggak bisa nempel ke situs aktif. Berarti substratnya nggak bisa, apakah bisa jadi produk atau tidak? Tidak bisa menjadi produknya. Makanya enzim itu sangat juga tidak baik pada suhu yang sangat rendah. Tapi kalau terlalu tinggi, nggak bisa juga karena akan denaturasi. Nah, simpelnya adalah maksudnya seperti ini. Makanya kalau misalnya kamu pasti pernah demam, ya, demam yang tinggi. Berarti kalau demam tinggi, apakah akan melebihi suhu konstan tubuhmu? Tentu akan melebihi suhu optimal. Ya, kalau tubuhmu bisa mencapai suhu misalnya 39 derajat Celcius, apa yang terjadi? Metabolismemu seperti apa? Tidak berfungsi dengan maksimal. Karena apa? Karena enzim-enzim yang ada dalam tubuhmu, ya, itu nggak optimal kalau pada suhu 39 derajat Celcius. Apalagi lebih ke atas, enzim bisa terdenaturasi. Ya, makanya itu berusaha semaksimal mungkin supaya suhu tubuh kita itu diturunkan diturunkan ke suhu optimal supaya metabolisme kita bisa berjalan dengan baik. Metabolisme berjalan dengan baik, terbentuk energi, jadi tidak sakit, jadi kembali pulih, jadi kembali ke titik homeostasis kita. Ya, itu maksudnya. Kalau misalnya kamu lihat juga obat, ya kalau kamu beli obat terus dibilang simpan pada suhu ruangan. Kenapa? Karena bisa saja ada denaturasi, terjadi denaturasi, kerusakan daripada obat itu kalau pada suhu yang tinggi. Jadi dia nggak optimal kalau masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin bisa saja dia beracun, ya sifatnya. Itu artinya temperatur itu mempengaruhi juga aktivitas enzim. Ya, berarti dia harus pada temperatur yang optimum. Coba kamu lihat contoh pada Archaebacteria. Archaebacteria salah satu ciri khasnya apa? Dia bisa hidup pada suhu yang sangat tinggi. Berarti enzim-enzim yang ada pada Archaebacteria,
dia bisa menyesuaikan juga pada suhu yang tinggi. Ya, jadi itu spesifik contoh-contohnya. Ya, maksudnya seperti itu. Walaupun memang dia hidup di dalam suhu yang tinggi, ya berarti kemampuan metabolismenya memang cocok pada suhu tersebut. Ya, manusia berada pada suhu yang tinggi bisa nggak? Tidak bisa. Karena kan suhu optimum pada manusia di sini yang dimaksudkan enzim di sini adalah 36 sampai 38 derajat Celcius. Selanjutnya pH. pH juga ini tergantung setiap enzim. Setiap enzim memiliki pH yang berbeda-beda. Makanya di figur di sini, di grafik di sini, dia tidak disebutkan berapa jumlah pH, tapi dia cuma digambarkan pH optimum pada pH tertentu. Ya, kalau misalnya 7 kan dia pH-nya normal. Kalau misalnya ada pH asam, pH basah, tergantung juga setiap enzim. Contohnya adalah seperti ini. Kamu lihat di sini, bervariasi tipe-tipe enzim. Kalau misalnya enzim itu bekerja pada suhu yang dia bekerja pada pH yang sangat rendah, ya berarti lingkungannya juga sesuai. Contoh pepsin. Kenapa dia optimum pada pH 1,5 sampai 1,6? Ya karena letaknya di daerah lambung, ada HCl. HCl membuat pH-nya jauh lebih rendah. Ya berarti pepsin ini efektif pada daerah lambung. Kalau misalnya dipindahkan ke organ yang lain, efektif atau tidak? Tergantung pH daripada organ tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Ini ada urease, urea, katalase. Ya, tergantung pH optimumnya. Ya, berarti ada yang optimumnya pada pH normal, ada juga yang optimum pada pH asam, ada juga yang optimum pada pH yang basah. Kalau misalnya enzim itu optimum pada pH yang basah, terus jadi tempatkan pada keadaan yang asam, berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi karena dia tidak sesuai. Ya, ringkasannya seperti ini. Efek pada enzim, kalau pada temperatur tinggi dia akan terdenaturasi. Ya, kalau optimal ya pada suhu 36-38 derajat Celcius dia oke. Kalau rendah, lambat, inaktif. Ya, makanya kalau misalnya tubuh kita berada pada kondisi yang sangat kedinginan, kita naik pegunungan yang tinggi sampai berada pada keadaan titik hipotermia, apakah itu cukup baik untuk tubuh kita? Tidak baik, karena metabolisme tubuh kita akan terganggu. Enzim nggak bisa bekerja pada suhu yang seperti demikian. Ya, atau pada pH. pH optimum, dia akan optimal kerjanya. Tapi kalau di luar, keganggu atau tidak? Tentu terganggu. Efek pada enzim, dampak. Yang pertama, substrat. Substrat terlalu rendah, ya laju reaksinya juga akan lambat. Tapi kalau substrat berada pada titik jenuh, berarti dia sudah maksimal di titik tersebut. Kalau substratnya terlalu banyak, ya dia konstan, tapi dia jenuh. Dia konstan artinya dia tetap jalannya, laju reaksinya tetap. Laju reaksinya. Ya. Kalau enzim semakin ditambah berarti akan meningkat juga, ya produknya yang akan dihasilkan. Ya. Selanjutnya kita lihat model mekanisme enzim. Ini sangat-sangat simpel. Ya, ada dua teori yang diungkapkan. Ada lock and key sama ada induced feed. Coba kamu identifikasi sendiri dulu. Dari dua. Lock and key dan juga ada induced feed. Apa perbedaan daripada lock and key dan juga induced feed? Kamu boleh pause videonya, kamu lihat apa perbedaannya. Simple. Perbedaannya adalah kalau lock and key, substrat dan situs aktifnya sama, match. Karena dia sama, maka terbentuk langsung kompleks enzim substrat menghasilkan produk. Ya. Keadaan enzim berubah atau tidak? Tidak berubah pada lock and key. Sedangkan pada induced feed, lihat situs aktif di bagian sini. Situs aktif enzim bentukannya seperti apa? Contohnya ya lihat bentukannya bergelombang. Tapi kalau pada substrat bergerigi seperti ini, pas nggak sebenarnya kalau dipasangkan? Nggak pas, tidak cocok. Makanya dibilang induced feed, model terinduksi. Karena apa? Karena enzim ini akan melakukan penyesuaian. Ketika misalkan si substrat menempel pada si enzim yang tidak cocok, maka situs aktif enzim menyesuaikan bentukannya sehingga cocok dengan substrat setelah substrat bergabung. Ya, coba kamu lihat sini. Ya, ini enzim bergabung, dia juga terbentuk menjadi produk. Itu simpelnya. Lock and key model. Kenapa dibilang lock and key? Karena teorinya mirip sama seperti model kunci dan gembok.
Kalau di rumah, kunci dan gembok, kalau beda kuncinya kebuka nggak gemboknya? Nggak kebuka, nggak berfungsi. Ya kan? Begitu juga dengan enzim. Kalau dia nggak pas, tidak sesuai dengan si situs aktif dan juga si substratnya, dia bisa nempel atau tidak? Dia bisa berfungsi atau tidak? Tidak bisa menempel, tidak bisa berfungsi. Sesimpel itu. Nah, uniknya adalah si enzim ini ada penghalang, ada proses inhibisi. Tapi ada juga regulasi enzim yang terjadi. Apa itu inhibisi? Ya, penghalang. Nah, secara definisi inhibisi merupakan penghambatan kerja enzim akibat adanya inhibitor. Ya, kalau misalnya kita bisa analogikan enzim dan substrat, ya dua insan yang bisa bergabung, ya. Tapi kalau misalnya dua insan ini bergabung, ada orang ketiga yang datang di dalam hubungan mereka berdua. Nah, orang ketiga itu kita sebut sebagai inhibitor, ya. Dia penghalang. Nah, orang ketiga ini yang akan kita pelajari. Inhibitor itu seperti apa? Ya. Ada dua tipe inhibisi, berdasarkan lokasi inhibitor dan juga berdasarkan dampaknya. Ya. Kalau misalnya lokasi inhibitor, non-kompetitif dan juga kompetitif. Artinya inhibitor ini itu menempel pada situs allosterik. Kalau kompetitif, pada situs aktif. Coba kamu ingat-ingat kembali. Di dalam struktur enzim, coba kamu boleh pause videonya, kamu ingat kembali. Struktur enzim itu ada dua bagian situs. Ada situs allosterik dan juga situs aktif. Di bagian mana tempat menempelnya substrat? Situs aktif. Kenapa dibilang non-kompetitif? Artinya tidak berkompetisi secara langsung. Karena apa? Karena inhibitornya menempel pada allosterik. Sedangkan inhibisi kompetitif, inhibitornya menempel pada situs aktif. Makanya dia berkompetisi secara langsung. Inhibisi kompetitif. Ya. Kalau reversible artinya ya enzim itu dapat kembali ke keadaan yang normal. Tapi kalau irreversible, enzim merusak permanen. Karena dia nggak bisa kembali ke keadaan normal. Simpelnya seperti ini gambarnya, ya. Inhibitor lokasinya. Ini ada substrat yang warna biru muda, ya, seperti itu. Ini ada enzim warna ungu, ya, ada active site-nya, inhibitor di bagian allosteriknya di bagian belakang. Kalau misalnya inhibitor allosterik, berarti inhibitornya menempel pada allosterik. Makanya dia tidak berkompetisi secara langsung dengan situs aktif di bagian atas. Sedangkan kalau inhibitor kompetitif, artinya si inhibitornya ini dia langsung berkompetisi dengan substratnya. Ya, makanya itu disebut sebagai inhibitor kompetitif. Ada orang ketiga yang langsung menghambat hubungan enzim dan substrat. Contohnya inhibitor kompetitif. Makanya dibilang karbon monoksida itu tidak baik atau cukup beracun bagi bagi respirasi manusia. Kenapa? Karena seperti ini. Coba kamu identifikasi ini gambar apa? Ya, sangat mudah ya. Cakram bikonkav, pipih, itulah sel darah merah. Di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin. Sama seperti yang saya bilang tadi. Ya, hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen supaya oksigen itu bisa ditransfer ke seluruh tubuh manusia karena ada sel-sel yang membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme sel itu sendiri. Kenapa dibilang inhibitor kompetitif? Karena yang tadinya hemoglobin ini dia berikatan dengan si oksigen, tapi karena ada karbon monoksida bisa berikatan dengan sangat erat dengan si hemoglobin. Kok bisa? Ternyata karena karbon monoksida dan juga oksigen afinitasnya, ketertarikannya dengan hemoglobin masih lebih tinggi si karbon monoksida. Jadi dengan mudahnya karbon monoksida untuk menempel pada hemoglobin dibanding dengan oksigen. Makanya itu dibilang karbon monoksida ini cukup berbahaya karena dia bisa mengambil tempat daripada si oksigen. Ya. Itu namanya inhibitor kompetitif. Dia langsung bersaing dengan siapa? Dengan si oksigen untuk menempel pada si hemoglobin. Ya, itu inhibisi kompetitif pada karbon monoksida pada hemoglobin. Ya. Nah, demikianlah materi mengenai enzim. Coba kita identifikasi sekarang. Ini sangat simpel, sangat mudah.
Ini ada sebuah jurnal yang saya coba ambil dari penelitian di UNY Yogyakarta. Ya, mereka ingin melakukan penelitian mengidentifikasi enzim tripsin. Ini abstraknya. Abstrak kalau pada jurnal itu seperti ringkasannya. Ya, coba kamu baca dulu. Setelah kamu baca, kamu tentukan mana yang menjadi enzim, mana yang menjadi substratnya. Kalau kompleks enzim substrat ini harus ada apa aja. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tripsin dari hasil penelitian ini. Silakan kamu pause, coba kamu identifikasi dulu. Nah, setelah kamu identifikasi, coba kita lihat. Enzimnya apa di sini? Jelas ya, enzimnya adalah tripsin. Substratnya apa? Substratnya si kasein. Berarti kompleks enzim substrat itu berarti sudah ada tripsin dan juga sudah ada kasein. Nah, kompleks enzim substrat ini bisa bekerja dengan lebih efektif lagi dengan adanya bantuan kofaktor. Kofaktor di sini yang mana? Kofaktornya adalah si Zn2+, ya, dan juga ada si K+, kofaktor, ya kan? Makanya dia dibilang sebagai aktivator. Kenapa? Dia metal ion. Dia membantu enzim untuk bekerja dengan lebih efektif. Berarti di dalam kompleks enzim substrat ini itu terdapat si aktivator Zn2+ dan juga si K+. Oke? Nah, ada inhibitor nggak di sini? Ada, si Ag+ dan juga Cu2+. Di dalam jurnal ini, ternyata mereka ingin mencoba dari 4 metal ion. Ya, senyawa di sini ada Ag+, ada Cu2+, ada Cn2+, dan K+. Mana yang menjadi inhibitor, mana yang menjadi aktivator. Ternyata yang menghalangi kerja daripada kompleks tripsin dan kasein, si Ag+ dan Cu2+ sebagai inhibitor. Tetapi yang membantu tripsin dan kasein untuk bisa bekerja dengan lebih efektif, si Zn2+ dan juga si K+. Ya. Nah, coba kamu lihat sekarang. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim dari sini? Betul, ada si pH. pH-nya 8,37 derajat Celcius. Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau misalkan enzim tripsin, kompleks tripsin kasein ini berada pada pH asam, apakah tripsin kasein ini bisa bekerja atau tidak? Tentu tidak bisa bekerja karena si tripsin ini tidak efektif pada suhu optimal tersebut. Karena suhu optimalnya berapa? Suhu optimalnya 8,37 derajat Celcius. Ya. Jadi simple sebenarnya belajar mengenai enzim. Enzim yang sangat kecil, ya, tersusun dari rangkaian asam amino dan juga non protein, tapi bisa berdampak luas terhadap metabolisme tubuh manusia. Karena apa? Karena enzim bekerja dengan sangat efektif dan juga efisien. Artinya sangat cepat dan juga menghasilkan produk yang cukup dibutuhkan dalam proses metabolisme. Demikian pembelajaran kita mengenai enzim. Kita akan lanjutkan di dalam materi metabolisme selanjutnya. Terima kasih.